Halo adik-adik, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Harus sehat dong. Nah, kali ini Kak Eci akan bercerita tentang dongeng Lomba Terbang Burung. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada suatu hari, para burung-burung ini berkumpul dan mereka memutuskan bahwa mereka harus memiliki seorang raja, ya, mempunyai raja. Singa memang adalah si raja hutan, raja dari seluruh hewan. Tapi burung ingin juga mempunyai raja untuk bangsa burung-burung. Nah, gimana caranya? Kemudian burung-burung ini rame-rame nih, mereka pergi menemui singa dan memintanya untuk memanggil seluruh burung yang ada di seantero hutan itu untuk berkumpul, ya kan? Nah, maka wakil semua jenis burung pun berkumpul nih di satu tempat. Nah, mereka memutuskan siapa yang akan menjadi raja. Singa menanyakan kepada para burung bagaimana cara mereka untuk memilih siapa yang pantas menjadi raja atas para burung-burung. Para burung ini terus mikir ya, gimana caranya? Tapi mereka tidak menemukan cara yang tepat gitu kan. Sementara si burung elang nih dalam hati dia ngomong, wah coba dibikin lomba terbang yang paling tinggi, karena kan kita burung semuanya jago terbang, tapi yang paling jago terbang aku deh, kata si elang nih dari dalam hati dia ngomong, karena aku adalah jenis burung yang bisa terbang paling tinggi, ya. Tapi dia nggak mau bilang nih, dia cuma ngomong dalam hati. Sementara si burung beo juga ngomong sendiri nih dalam hati, seharusnya aku sih yang jadi raja, katanya, karena meskipun tubuhku kecil, tapi aku sangat cerdik, aku memiliki otak yang cerdas, kayak gitu. Nah, kemudian si burung bulbul, ya kan, dia nggak ngomong dalam hati ini, dia ngomong sama semua burung. Saya mengusulkan sebuah perlombaan bernyanyi. Nanti siapa burung yang bersuara paling merdu, dialah yang harus menjadi rajanya. Tapi berhubung sayalah burung yang dapat bernyanyi paling baik, maka jika persyaratannya bernyanyi, udah pasti sih saya yang pasti jadi raja, kata si burung bulbul begitu. Wah, yang lain nggak setuju, wah jangan gitu kan. Nah, kalau gitu gini deh, kita memerlukan sebuah cara perlombaan yang adil untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja burung. Mereka mikir lagi nih, apa ya yang adil, yang semuanya bisa gitu. Aha, akhirnya si burung bulbul pun punya ide. Teman-teman, kan kita semua sama-sama bisa terbang ya. Kita kan punya sayap semua. Ya udah, biar adil, gimana kalau kita mengadakan lomba terbang yang paling tinggi? Jadi siapa burung yang bisa terbang paling tinggi, dialah yang akan menjadi raja dari kita kaum burung. Nah, burung-burung yang lain pun, oh iya ya, kita kan semuanya sama nih, punya sayap. Akhirnya mereka pun setuju. Oke, si elang mendengar itu langsung senang kan dalam hatinya. Wah, dia tahu langsung, kan aku yang paling bisa terbang paling tinggi. Sudah pasti aku dong yang akan menjadi raja burung, dia bilang gitu. Nah, oke, dia langsung bilang, saya juga berpikir cara itu adalah yang paling baik. Saya setuju, kata si elang. Nah, akhirnya mereka pun bersiap-siap kan gitu kan. Iya, oke deh, kalau gitu kita siapin ya, kita harus berlomba. Jadi seluruh perwakilan dari jenis burung ini pun mereka bersiap-siap untuk terbang, ya kan, karena nanti kan mereka akan menentukan siapa yang terbang paling tinggi. Nah, saat sedang siap-siap gitu, si burung beo nih diam-diam, dia kan cerdik ya, diam-diam dia terbang ke atas punggungnya si burung elang. Nah, burung beo ini
kalau elang kan bobot kan dia besar ya, burungnya bobotnya sangat berat. Sementara si burung beo ini burungnya kecil dan bobotnya sangat ringan. Sehingga saat dia pun naik ke punggungnya si burung elang, si elang nggak sadar gitu. Dia nggak sadar nih kalau ada si beo di atas punggungnya. Nah, si elang pun terbang kan, akhirnya 1, 2, 3, prit, mau terbang semuanya. Terbang. Akhirnya setelah terbang, aduh, udah deh, udah pada berjatuhan, maksudnya nggak kuat ya. Aduh, gitu aku cuma kuat segini. Akhirnya keluarlah sebagai pemenang si elang, karena elang yang dapat terbang paling tinggi. Maka elang pun mendarat. Nah, ketika si elang mendarat, karena semua burung pun akhirnya memutuskan, karena elang yang mampu terbang paling tinggi, maka dialah yang akan menjadi raja kita. Tapi kemudian si burung bulbul, tunggu. Tapi di punggungnya si elang ada si beo tuh, katanya. Ternyata karena si beo ada di atasnya elang, otomatis jadi dia dong yang terbangnya paling tinggi. Maka yang jadi pantas menjadi raja adalah si burung beo, kata si bulbul, karena dia lebih tinggi terbangnya daripada si elang. Nah, maka si burung beo pun dinobatkan menjadi raja dari kaum burung. Nah, gitu ceritanya adik-adik. Apa nih pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita yang barusan? Bahwa kecerdikan itu dapat mengalahkan kekuatan. Nah, bayangin, kalau si elang tadi kan dia mengandalkan kekuatan fisiknya ya, sementara si beo mengandalkan kecerdasan otaknya. Jadi adik-adik jangan takut kalau kita punya badan kecil, tapi kita asalkan mempunyai otak yang cerdas dan cerdik, maka kita pasti akan berhasil dalam segala sesuatu ya, yang baik ya. Tapi gitu adik-adik. Nah, seru ya ceritanya. Mau dengar cerita-cerita yang lain? Jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi serta komennya ditunggu ya adik-adik. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Dadah!